Dan mungkin sekarang saatnya untuk ngerjain PR ini di hubungan kalian. Halo, selamat datang kembali di channel Joy Pila Bella. Topik kali ini masih berkaitan sama video saya yang kemarin tentang pernikahan adalah investasi. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas untuk nonton video sebelumnya. Buat kalian yang udah menikah nih, pasti pengen dong hubungan yang langgeng dan awet sampai kakek nenek. Nah sekarang aku mau kasih tahu langkah-langkah cara membuat ramuan pemikat pasangan yang manjur. Mungkin kalian bertanya, setiap rumah tangga kan pasti punya tipe hubungan yang unik dan berbeda, betul? Kalau kayak gitu, tentu ramuannya untuk tiap pasangan juga beda-beda dong, Joy. Jawabannya iya, betul. Makanya di video kali ini yang aku mau share adalah langkah-langkah gimana cara kalian membuat buku ramuan yang spesial dan sesuai dengan ciri khas kalian masing-masing. Sebelum kita mulai, namaku Joy dan aku adalah seorang hipnoterapis. Di channel ini, aku ngebahas topik-topik tentang pengembangan diri, kesehatan mental, dan kondisi-kondisi sosial yang terjadi di masyarakat kita. Apa yang aku share di sini adalah berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dan pemikiran aku dan dari pengetahuan yang aku dapat. Semoga apa yang aku share di sini bisa teraplikasi dan cocok juga buat kalian. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke topiknya. Dari yang aku perhatikan, semenjak pandemi ini ada 3 fenomena yang meningkat, yaitu perceraian, pernikahan, dan kehamilan. Waktu dengar bahwa banyak kasus perceraian, aku sedih sih dengarnya karena ternyata banyak pasangan yang udah menikah tapi ternyata nggak kenal dengan karakter pasangannya. Makanya muncullah kasus-kasus perceraian. Dalam masa pandemi ini, seolah-olah semuanya nggak bisa kabur lagi. Adanya work from home membuat pasangan tersebut harus ketemu tiap hari. Jadi antara akan cerai atau justru membuat bonding yang lebih solid. Buat kalian yang menikah, selamat ya. Semoga kalian langgeng-langgeng dan akur terus. Dan selamat juga buat kalian yang mendapatkan baby. Beberapa waktu lalu aku sempat lihat ada orang yang bikin feed kayak gini. Zaman sekarang mah kenalan, deket, serius, langsung nikah. Waduh, ada apa ini? Sebagai orang yang sudah menikah, sekaligus aku juga pernah handle kasus mengenai pernikahan, aku tahu banget pola pikir seperti itu salah. Serius itu hanya kondisi dalam menjalani hubungannya loh. Dan belum tentu kalian benar-benar ngerti dan mendalami karakter pasangan. Kalau benar-benar diterapin, pasti banyak masalah di belakangnya. Dan aku yakin di luar sana ada juga orang-orang yang pola pikir seperti itu juga. Nah ini yang ngebuat aku mau buat video ini. Tujuannya supaya buat kalian yang sudah menikah, kalian bisa sama-sama belajar bersama pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan yang pasang surut. Karena ini untuk pasutri, jadi aku sangat menyarankan untuk kalian lakukan ini, nonton video ini dengan pasanganmu. Ajak dia nonton sama-sama. Selama 3 tahun aku menikah, ini ada beberapa langkah cara membuat ramuan pemikat yang aku aplikasikan dalam hubungan kami yang sejauh ini membuat kami tetap akur sampai sekarang. Berikut ini cara membuat ramuannya. Yang pertama, buat buku ramuanmu sendiri. Isi buku ramuan ini adalah apa aja yang perlu kamu ketahui dan gimana cara menggunakannya. Pertama-tama, kumpulkan bahan-bahannya dengan cara mengenal diri kalian dan pasangan. Pertama, kenali tipemu, karaktermu, kebutuhanmu, kemampuan, kekurangan, dan lain-lain. Kedua, kenali juga karakter, kebutuhan, kemampuan, kekurangan dari pasangan. Ketiga, ketahui juga hal-hal yang dibenci dan disukai kamu dan pasangan. Contohnya dari diri aku ya, aku tipe yang manja, tapi juga butuh bekerja untuk self-improvement. Ada juga tipe-tipe lain yang mandiri, ibu rumah tangga, businesswoman, pekerja, dan lain-lain. Untuk kebutuhan, aku baru tahu kalau aku suka rambut aku dielus, karena ini bisa menenangkan, dan sedangkan pasangan aku butuhnya dipeluk. Ada juga tipe lain yang butuh dipuji, dilayani, dikasih hadiah, ditantang. Kemampuan bisa dilihat dari empati, tegas, fleksibel, pandai, teliti. Kekurangan bisa kurang cekatan, gak teliti, pesimis, keras kepala, dan lain-lain. Jadi kenali diri kalian supaya kalian bisa tahu kapan hal itu dibutuhkan dalam hubungan.
Kalian juga perlu mengakui bego-begonya, jelek-jeleknya, dan aneh-anehnya dari diri kalian. Bukan cuma diri kalian, hal yang sama juga perlu kalian cari dari si pasangan, bego-begonya, jelek-jeleknya, aneh-anehnya. Selain itu, terimalah pasanganmu apa adanya. Karena ketika kamu menikah, kamu sudah menikahinya satu paket loh. Kelebihannya kan kamu terima, kekurangannya juga mesti diterima dong. Kamu sendiri toh juga punya kekurangan kan? Jadi ya begitu adanya. Tapi gimana caranya untuk tahu semua hal tentang si pasangan? Apa saya perlu amati dia terus? Mana bisa? Dalam hati manusia siapa yang tahu sih? Mengamati bisa jadi satu hal yang bagus. Tetapi sebenarnya ada cara yang lebih efektif. Ada yang tahu? Iya betul, ditanyain aja langsung. Komunikasikan kebutuhan kamu dan keinginanmu kepada pasangan. Tanyakan juga apa yang dia butuh dan inginkan. Bisa jadi ada hal-hal yang kalian baru ketahui atau enggak ketika dibicarakan bersama loh. Berusahalah untuk bisa memenuhi kebutuhan pasangan sesuai dengan kemampuanmu. Tapi pastikan lagi itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Sekali lagi jangan malu bertanya, jadi intinya komunikasi yang baik antara pasangan. Langkah yang kedua, yang selanjutnya adalah belajar meracik bahan. Temukan dan latih cara yang paling manjur untuk meracik bahan-bahan yang udah kamu punya. Ketika dua kepribadian disatukan dalam pernikahan, pasti akan ada konflik. Bisa aja konflik kecil, besar, meletup-letup, atau bahkan bom waktu. Tapi yang paling bijak adalah konflik tersebut jangan dibiarkan berkepanjangan. Pada step yang ini, kenali hal-hal yang bisa menjadi sumber konflik atau ketidakcocokan kalian dan diskusikan ini untuk mendapat jalan tengahnya. Ketika kalian lagi ada masalah, ini justru waktu yang bagus karena kalian dapat kesempatan untuk memecahkan permasalahan bersama. Ketika kalian berhasil menghadapinya bersama, hubungan kalian akan semakin erat. Kalian bisa melihatnya dengan perspektif bahwa konflik adalah lem yang akan mempererat suatu hubungan. Jadi bicarakan baik-baik dengan intensi untuk mendapatkan solusi bersama yang terbaik. Bicarakan dengan nada dan kata-kata yang menenangkan. Ingatkan diri kalian ketika bahwa percakapan yang akan kalian tempuh bertujuan untuk mempererat hubungan kalian berdua. Kendalikan emosi sebelum berbicara dan saling mengingatkan jika salah satu pihak ada yang lupa, miss, atau emosinya naik. Pernikahan adalah dua karakter yang disatukan dalam sebuah ikatan. Jadi, turunkan ego kalian untuk keharmonisan bersama. Yang ketiga, tambahkan bahan pelarut. Yang dimaksud pelarut di sini adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang bisa merekatkan hubungan kalian. Sebelumnya kita udah ngomongin tentang mengenali tipe, serta potensi konflik yang mungkin muncul. Kebiasaan-kebiasaan positif yang akan dibahas ini akan membuat potensi konflik menurun, serta keharmonisan lebih meningkat. Ada banyak kebiasaan positif yang bisa dibangun. Contohnya, puji pasanganmu sesering mungkin, mau meminta tolong kalau butuh bantuan, dan disertai dengan ucapan terima kasih, berani untuk meminta maaf, memberi apresiasi atas kebaikan pasangan, dan sebagainya. Kalian juga bisa kok ketika lagi liburan sama-sama membereskan rumah atau melakukan suatu kegiatan positif bersama. Dan ketika pasangan pulang kerja, tanyakan gimana kabarnya, gimana harinya berjalan, dan obrolan-obrolan yang bisa membangun kedekatan emosi dan pikiran kalian. Yang keempat dan yang terakhir, baca important notes. Apa itu important notes? Kalau kalian pernah nonton acara masak, pastikan dibilangin ini masaknya harus kondisinya ini atau bahan ini nggak boleh dicampur dengan yang itu, tahu kan ya? Dalam ramuan cinta, kalian perlu tahu apa aja yang boleh dan nggak boleh dilakukan pada ramuan itu dan gimana cara konsumsinya. Maksudnya adalah kalian mau mengerti kondisi diri dan pasangan dan saling support. Satu hal yang penting menurut aku di sini adalah jangan banyak menuntut. Hindari kode-kodean perasaan. Pernikahan adalah dua pribadi dijadi satukan, jadi pasti ada hal-hal yang nggak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh kamu maupun pasanganmu. Kamu pasti juga akan risih kan kalau misalnya pasangan terlalu banyak menuntut. Sama, dia juga nggak suka kalau terlalu banyak dituntut. Jadi kalian perlu banget untuk mau saling mengerti satu sama lain. Nah, itu dia 4 langkah yang bisa kalian aplikasikan bersama pasangan untuk membuat ramuan pengikat pasangan dalam rumah tangga. Yaitu membuat buku ramuan, kumpulkan bahannya, belajar meracik, tambahkan bahan pelarut, dan baca important notes.
Untuk dosisnya, minum ramuan ini minimal 2 kali sehari, yaitu setiap pagi dan malam hari. Kalian juga bisa konsumsi ramuan ini kapanpun dibutuhkan. Kalau ternyata kalian juga udah melakukan 4 langkah ini dalam rumah tangga kalian, selamat ya, aku yakin kalian rumah tangganya akur dan damai. Menurut aku sih 4 langkah ini udah cukup efektif ya dalam membangun hubungan yang baik. Tapi kalau ternyata 4 langkah ini nggak ada yang works buat kalian, coba kalian pikirin lagi deh. Jangan-jangan selama pacaran kalian belum benar-benar menggali dan mengetahui karakter satu sama lain. Dan mungkin sekarang saatnya untuk ngerjain PR ini di hubungan kalian. Oke deh, segitu dulu sharingnya hari ini. Semoga sharingnya bermanfaat buat teman-teman semua. Buat ramuan ajaib yang khas dan spesial untuk kalian berdua. Apakah kalian tipe hubungan yang asin, manis, gurih, pedas, panas, gado-gado? Apapun itu, make your own perfect recipe. Dan teaser buat kalian, di video selanjutnya aku akan share tips awet muda. Pasti penasaran kan? Subscribe dan pantauin terus channel Joy Pilabella ya, supaya kalian gak ketinggalan sharing-sharing menarik dan seru lainnya. Kalian juga bisa share video ini ke kerabat-kerabat kalian kalau kalian juga punya concern yang sama dengan aku dan ingin membangun Indonesia menjadi bangsa yang besar kembali. Mari kita sama-sama support channel-channel yang positif dan membangun kebaikan untuk bersama. Ayo kita sama-sama menjadi sarana pembawa perubahan positif bagi bersama. Saya Joy Pilabella, bye-bye!